Di sebuah hutan yang sangat jauh sekali, hiduplah dua ekor serigala yang licik bernama Jack dan Hector. Mereka hidup bersama, namun ketika tentang makanan, mereka akan berkelahi. Pada hari itu, ketika mereka sedang berdebat tentang sebuah apel, Hector melihat seekor kambing di balik pepohonan. Yuh, nikmatilah apelmu, Jack. Aku menemukan makanan yang jauh lebih lezat. Ketika Hector berjalan pelan di sekitar pepohonan, serigala Jack juga berjalan dari sisi lain tanpa terlihat oleh Hector. Kambing yang polos tak menyadari apapun. Ia sibuk memakan rerumputan. Dua serigala datang bersamaan berlari menuju kambing. Tepat di saat itu, ketika anak kambing melompat untuk meraih apel di dahan pohon, dua serigala itu bertubrukan. Kambing polos itu memakan apel tanpa memperdulikan apapun. Ia memakan apel dan berjalan menuju jembatan untuk merumput melewati jalan yang berlumpur. Dan serigala-serigala itu tanpa ragu-ragu segera mengejar kambing yang polos itu. Sementara kambing itu lewat dengan cepat melewati jembatan kayu dengan tubuh ringannya. Dan jembatan yang tidak dapat menahan beban serigala akhirnya runtuh. Kakiku sakit sekali. Karena kau gemuk, jembatan ini runtuh karena kakimu yang besar sekali. Tidak, ini runtuh karena perutmu itu yang besar. Jack sang serigala melihat kambing itu mendaki menuju puncak gunung. Jack melemparkan segenggam lumpur ke arah Hector. Lalu berlari ke gunung. Tentu saja Hector menyeka wajahnya dan segera mengikuti mereka. Namun saat kambing yang polos itu dengan gembira melompat dari batu ke batu, ia masih tak menyadari bahwa dua serigala mengejar untuk memburunya. Pada saat itu, batu-batu kecil yang tergelincir di bawah kaki kambing mulai menimpa Jack. Seketika Jack kehilangan keseimbangannya dan terjatuh menimpa Hector yang berada tepat di belakangnya. Dan tentu saja mereka bertubrukan bersama. Kita tidak bisa menangkapnya, itu semua karena kau. Dua serigala bodoh itu menyadari bahwa mereka tak akan bisa menangkap kambing itu dengan cara seperti itu. Hector serigala berkata, "Lihat saudaraku, kau lapar, aku pun begitu. Lalu berbagi." Jack berpikir sejenak lalu menyetujuinya. Tak lama kemudian mereka melihat kambing itu memasuki gua dan mengikutinya. "Hei kambing, kamu terpojok. Kami akhirnya bisa memakanmu," kata serigala Hector. Tepat ketika serigala hendak melompat ke arahnya, kambing itu menghentikan mereka. Tapi aku tidak cukup untuk kalian. Ada kawanan kambing di luar sana. Sementara para serigala yang rakus sedang berdiskusi seperti, "Aku pergi." Tidak. Ketika mereka mendengar tentang kawanan kambing itu, kambing kecil itu menyelinap keluar dari antara mereka dan menutup pintu masuk gua dengan mendorong sebuah batu dengan tanduknya. Kedua serigala itu terperangkap di dalam gua. Dengan begitu, kambing yang polos itu dapat merumput dengan bebas. Serigala yang rakus harus menanggung akibat dari tidak bersatunya mereka dengan merasakan kelaparan lagi. Seandainya saja kita setidaknya bisa memakan apel dari pohon itu, kan? Ketiga ekor babi kecil terlihat sangat bahagia di hari itu karena ibu babi telah menyiapkan makanan terenak di dalam keranjang untuk mereka yang hendak pergi piknik di tepi danau. Hati-hatilah, oke? Pulanglah sebelum larut malam anak-anak. Baik, Ibu. Babi-babi kecil itu pergi dengan penuh semangat ke tepi danau. Mereka berdua makan dan bersenang-senang. Namun, mereka tidak menyadari keberadaan serigala tersebut mengawasi mereka dengan lapar di balik pepohonan. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 babi.
Babi-babi itu setelah makan dan minum, akhirnya tertidur siang dengan tenang. Mengambil kesempatan ini, serigala serakah itu perlahan mendekati mereka. Dengan ranting tipis, ia menggelitik telinga babi termuda. Pergilah lalat. Gurki mengusir lalat itu dengan tangannya. Tapi setelah beberapa saat ia digelitik lagi. Akhirnya ia membuka matanya dan melihat bahwa itu adalah serigala besar yang menggelitikinya. Bangun, serigala. Saat dua babi bersaudara lainnya bangun dan melihat serigala di hadapan mereka, mereka berlari cepat dan meninggalkan tempat piknik. Serigala itu tidak terburu-buru untuk mengejar babi karena ia berpikir mereka tak akan bisa pergi jauh dengan kaki kecilnya. Karena kaki serigala itu sangat besar, babi-babi kecil itu melihat sebuah istana putih besar di depannya. Mereka berpikir jika mereka lari ke dalam, serigala tak akan bisa menemukan mereka. Dan akhirnya mereka masuk melalui gerbang taman istana yang sangat luar biasa. Namun pemilik istana ini adalah putri salju yang cantik. Saat sang putri sedang mengobrol dengan pemburu di taman, ia melihat babi masuk. Meski pemburu segera meraih busur dan anak panahnya, putri salju menghentikannya. Sebaliknya, ia ingin membantu babi-babi kecil itu dan mengejar mereka. Babi, tunggu! Tapi babi-babi itu sangat ketakutan ketika mereka melihat pemburu itu. Bahkan memperhatikan putri salju memanggil mereka. Sementara mereka sedang khawatir harus bersembunyi di mana. Mereka menemukan 3 pintu dalam ukuran yang berbeda. Babi kecil Gurki melewati pintu kecil. Ini adalah ruangan mainan. Ada beberapa jenis mainan di mana-mana. Babi tengah Torki bergegas memasuki pintu besi. Ruangan itu adalah ruangan buku. Di mana-mana penuh dengan buku. Dan kakak laki-laki mereka Porky memasuki pintu yang sangat besar. Ini adalah ruang makan. Di dalamnya terdapat meja yang besar diisi dengan berbagai macam makanan. Sementara itu, serigala yang mengikuti jejak babi berhasil masuk ke istana tanpa terlihat oleh para pemburu di taman. Ia mendatangi pintu kecil dan saat ia berjalan melewati istana di koridor tercium. Aku tahu kau di sini, babi. Buka pintunya atau akan aku tiup dan meledakkan ruangan ini. Babi kecil Gurki ketika mendengar suara serigala, ia bersembunyi ketakutan di antara mainan-mainan. Tidak, kau tak boleh melakukan itu. Serigala mengendus dan meniup. Oh. Pintu kecil itu terbuka. Gurki mulai berlarian di antara mainan. Tolong! Tepat saat serigala hendak menangkap babi kecil, Gurki berlari keluar kamar dan berlari ke Torki. Torki segera membawa adiknya masuk. Saat Gurki menceritakan pada kakaknya bahwa serigala telah mengejarnya, mereka berdua saling berpelukan ketakutan. Serigala datang ke depan pintu tengah kali ini. Aku tahu kalian ada di dalam, babi. Buka pintunya atau aku akan meniupnya dan lalu aku meledakkan ruangan ini. Pintu itu sangat besar. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Lalu serigala itu mulai menarik nafas dan meniup. Oh. Dan kemudian pintu tengah juga terbuka. Kedua babi bersaudara itu mulai melarikan diri dari serigala yang melompat-lompat. Serigala hendak menangkap mereka berdua. Seketika Torki dan Gorki melarikan diri dan berlari ke saudara mereka Porky. Porky membiarkan saudara-saudaranya masuk dan menutup pintunya rapat-rapat. Ia memberitahu saudara-saudaranya bahwa mereka akan aman di sini dan serigala tidak punya kekuatan untuk menghancurkan pintu besar itu. Kali ini serigala datang di depan pintu besar. Aku tahu kau di dalam, babi. Buka pintunya atau aku akan meniupnya dan lalu aku menghancurkan ruangan ini. Babi-babi itu bersembunyi di bawah meja besar dengan ketakutan. Serigala menarik nafas dan meniupkan. Tapi pintu besar itu tidak terbuka. Serigala menarik nafas dan meniupkannya lagi.
pintunya masih berdiri tegak, utuh, tidak hancur. Begitu juga saat serigala hendak menendang pintu dengan seluruh kekuatannya. Putri Salju muncul tepat di sebelahnya. Hei serigala, lepaskan babi itu dan tinggalkan istanaku sekarang. Serigala sangat marah pada Putri Salju yang ingin mengusirnya dari istana. Ia mengeluarkan cakarnya yang tajam dan berjalan ke arah Putri. Ia pikir ia akan memakannya dulu, lalu kemudian babi-babi. Ketika serigala rakus hendak menerkam Putri Salju, pemburu itu masuk. Merasakan ada bahaya, pemburu itu melepaskan panahnya ke tirai istana yang tebal, tepat di atas kepala serigala. Tirai itu terjatuh mengenai serigala dengan keras. Tolong, benda berat apa ini? Aku tidak bisa melepaskannya. Betapapun kerasnya usaha serigala untuk mencoba, ia tetap tak bisa bergerak. Mengambil kesempatan ini, Putri Salju membuka pintu besar dengan kunci dan pergi ke babi yang bersembunyi di bawah meja. Ia mengatakan pada mereka bahwa serigala telah tertangkap dan akan membuangnya jauh dari istana. Babi-babi itu keluar dengan gembira dan memeluk Putri Salju. Hore! Terima kasih. Kau adalah pahlawan kami. Putri Salju pahlawan. Mengambil kesempatan ini, pemburu istana menjerat dengan tali sekaligus dan meninggalkannya di sudut hutan yang jauh. Dan itulah ceritanya bagaimana Putri Salju dan ketiga babi kecil bersahabat yang akan bertahan selamanya. Dan serigala yang berada di sudut hutan paling jauh berpikir bagaimana keserakahannya telah melukainya. Jauh dalam hutan dekat danau yang indah, hidup seekor serigala. Serigala yang lapar dengan perut keroncongan. Ia memperhatikan 3 babi muda sehat, menunggu kesempatan untuk menangkap mereka, menjadikan mereka sebagai makan malamnya. Babi sulung sangat rakus dan serakah. Ia selalu menyantap makanan saudara-saudaranya dan tidak pernah mau berbagi dengan yang lain. Hei, apel itu milikku. Aku menyimpannya untuk nanti. Babi yang rakus dan serakah. Aku tahu betul bagaimana cara menangkapmu. Serigala jahat meletakkan apel-apel favorit si babi serakah di tengah hutan. Juga mempersiapkan perangkap di ujung jalan. Sekarang makanlah apel-apel ini yang banyak agar ketika memakanmu aku bisa kenyang. Babi rakus raksasa sangat gembira. Ketika dalam perjalanan pulang, ia melihat banyak jenis apel di tanah. Buah kesukaanku. Di sini ada apa lagi? Apa? Ada banyak apel di sini. Aku harus membawanya sebelum semua saudaraku melihatnya. Karena semua apel ini milikku. Ketika si babi raksasa serakah mencoba mengambil apel terakhir, serigala menarik tali perangkap. Lalu jaring raksasa jatuh di atas tubuh babi. Meskipun babi raksasa meronta, ia tidak bisa lepas dari jaring. Tolong, ada apa ini? Tolong. Kau masuk perangkapku. Aku akan membawamu pulang dan memakanmu, dasar babi rakus. Saat itu, saudara-saudaranya yang sangat lapar mendengar suara si babi. Tolong lepaskan aku. Tolong aku. Saat mereka dengan tergesa-gesa menyusuri jalan hutan, mereka melihat serigala jahat berhasil menangkap saudara mereka yang serakah. Oh tidak, kita harus menyelamatkannya. Tapi aku tidak kuat. Dan aku takut serigala. Meski begitu, babi kecil pemberani memutuskan untuk menyelamatkan saudara mereka. Mereka membuntuti saat serigala membawa babi raksasa ke sarangnya. Karena lelah membawa babi raksasa,
serigala pun tertidur. Hei, Apa? Siapa di sana? diam. Kami datang untuk menolongmu. Babi bersaudara mencoba mendorong serigala untuk menyelamatkan saudara mereka, tetapi tak mampu karena mereka tidak cukup kuat. Mungkin jika kau memberi kami apel yang kau sembunyikan di tasmu, kami dapat mengumpulkan kekuatan kami dan menyelamatkanmu. Oh tidak, ini milikku. Jika aku bisa keluar dari sini, aku akan memakan semuanya. Suara babi-babi. Suaranya menghantui mimpiku. Aku akan memakan mereka semua satu persatu. Kalau begitu, kami pergi. Kau tinggal saja di sini bersama serigala. Babi raksasa akhirnya menyerah. Oh, tunggu. Baik. Ambil semuanya, tapi tinggalkan untukku satu saja. Ayolah, babi. Baiklah. Ayolah. Mereka memakan apel pemberian si babi raksasa rakus dan akhirnya mampu mendorong serigala ke samping. Bersama-sama, babi bersaudara berhasil menyelamatkan babi raksasa dari jaring. Dengan susah payah tentunya. Lalu mereka bergegas pulang. Ketika serigala jahat bangun, ia sangat marah karena si babi melarikan diri. Tidak ada yang boleh mencuri makananku. Babi raksasa rakus akhirnya mengerti bahwa mencuri makanan orang lain merupakan keserakahan. Dan sejak hari itu, ia dengan senang hati berbagi semua makanan kesukaannya dengan saudara-saudaranya, terutama apel berwarna-warni yang indah itu. Ketika ketiga kelinci kecil sedang berjalan-jalan di tengah hutan, mereka menemukan wortel yang sangat besar. Wow, lihat itu. Aku yang pertama melihatnya. Aku yang pertama melihat. Wortel itu untukku. Aku tidak peduli. Tapi aku juga lihat wortel itu. Di saat kelinci-kelinci sedang berdebat alot, satu dari mereka akhirnya punya ide yang bagus. Ayo kita lomba adu cepat memutari hutan dan tiba di sini lagi. Siapa yang berhasil lebih dulu, dia yang akan mendapatkan wortel itu. Tetapi mereka tidak dapat memutuskan jenis perlombaan apa yang akan dilakukan. Aku adalah pelari yang cepat. Dan aku pelompat yang handal. Sementara itu, serigala jahat Jack sedang memperhatikan dengan rasa lapar di dalam hutan. Ia langsung bersembunyi dalam semak-semak ketika ia mendengar suara dari ketiga kelinci kecil. Wah, aku sangat lapar. Tapi jika aku menyantap ketiga kelinci kecil itu sekaligus, perutku akan kenyang. Baiklah, pertama kita akan lomba lari. Di saat serigala jahat itu mengetahui yang akan dilakukan dengan kelinci-kelinci itu adalah lomba untuk mendapatkan wortel, ia segera menggali tanah yang sangat dalam di jalur yang akan dilewati. Dan ia menutupinya dengan dedaunan. Kelinci itu tak akan lolos dari jebakanku. Sesaat kemudian, ketiga kelinci itu bersiap untuk mulai lomba lari. Masing-masing saling mendahului. Belum terlihat pasti siapa yang berada di depan dan siapa yang di belakang. Jack, si serigala besar yang jahat, melihat kelinci sedang berlari ke arah perangkap, menyaksikan dengan rasa penasaran. Kalian semua akan jatuh dalam lubang itu. Tetapi kelinci-kelinci itu berhasil melewati perangkap karena mereka berlari dengan sangat cepat dan meninggalkan awan debu di belakang mereka. Serigala yang datang dan melihat perangkap itu sangat terkejut karena perangkap itu masih terpasang rapi. Hah? Kenapa kelinci itu tidak masuk perangkapku? Jack mencoba melompat di atas dedaunan itu untuk mengecek perangkap yang dibuatnya. Lalu, lompatan ketiga, ia terjatuh ke dalam lubang yang ia buat. Oh, tidak, aku terjatuh ke dalam perangkapku sendiri. Di saat serigala itu berusaha untuk keluar dari lubang itu, ketiga kelinci kecil itu bersiap untuk melakukan perlombaan berikutnya. Ingat, kita akan melompat dengan mengikuti tanda panah menuju wortel itu. Ketika perlombaan itu mau dimulai, kelinci yang kedua kakinya terkena duri.
Tapi aku tak mungkin bisa melompat karena duri ini. Ketika kelinci-kelinci itu menolong temannya, Jack serigala yang jahat merubah posisi tanda panah menuju wortel itu. Lompatlah ke dalam rawa dan akan kusantap kalian jadi makanan lezat. Kalian kelinci-kelinci kecil. Jack langsung menuju rawa sebelum kelinci datang. Sementara itu kelinci kedua akhirnya berhasil terlepas dengan duri di kakinya. Dan perlombaan itu dimulai. Mereka masing-masing melompat menyusul yang lainnya dengan mengikuti petunjuk arah. Ketika mereka sampai di persimpangan, di mana arah petunjuk jalan ke wortel itu, kedua petunjuk itu ke arah yang berbeda. Dan mereka terlihat kebingungan. Kita ke arah kiri atau kanan? Aku rasa sebelah kiri. Tidak, kanan. Kelinci-kelinci itu memutuskan untuk melanjutkan dari arah kiri. Sementara serigala jahat sedang menyebarkan madu yang sangat lengket yang ia curi dari rumah lebah pada batu di tengah rawa. Dan mulai menunggu kelinci-kelinci itu dengan tidak sabar. Ini akan jadi lompatan terakhirmu, kelinci. Kelinci itu akhirnya tiba dan melihat rawa yang harus mereka lewati. Bukan penunjuk arah menuju wortel. Tidak mungkin. Perjalanan kita tambah jauh untuk menuju wortel itu. Ayo kita lompat ke batu di rawa itu dan melewatinya. Ketika kelinci-kelinci itu melompati batu-batu itu, satu dari mereka terjebak di satu batu. Aku terjebak di batu ini. Aku tak bisa lompat. Kelinci lain langsung datang untuk menolong temannya yang sedang terjebak dan segera menarik tangannya. Terima kasih temanku. Kemudian, kelinci-kelinci itu melanjutkan perlombaan. Jack si serigala jahat yang tangannya penuh dengan madu akhirnya diserang oleh lebah di saat ia sedang berusaha menangkap para kelinci. Tolong! Dan ia terjatuh ke dalam rawa karena lari ketakutan. Aduh, aku tenggelam. Tolong! Ketiga kelinci itu akhirnya tiba di pinggir sungai untuk perlombaan yang ketiga. Aku adalah perenang yang handal. Lihatlah, aku akan jadi nomor 1. Ketika kelinci-kelinci itu sedang berbincang satu sama lain, Jack mempunyai rencana lain. Ia meletakkan sawi yang renyah di tempat kelinci itu akan tiba. Ia lalu mengambil jaring dan memanjat pohon. Di saat kelinci-kelinci itu sedang memakan sawi, akan kutangkap mereka dari sini. Kelinci-kelinci itu segera memulai perlombaan renang. Ketika yang satu berada di depan, yang lainnya menyusul dengan cepat. Dan akhirnya mereka bertiga lelah. Dan akhirnya mereka bertiga telah sampai di waktu yang sama dan menyelesaikan perlombaan. Ketika kelinci-kelinci itu melihat ada sawi di depan mereka, mereka langsung melahapnya sebagai makanan yang lezat. Di saat serigala jahat mencoba untuk menangkap mereka dari atas pohon, salah satu dari bangau yang sedang bermigrasi tersangkut di jaring yang dibuat Jack dan ikut terbang bersama mereka. Tidak, lepaskan aku, turunkan aku. Wah! Kelinci-kelinci itu akhirnya sedikit lagi mendekati wortel yang besar itu. Mereka segera berlari menuju wortel tersebut. Tetapi Jack yang menyamar menjadi wortel sedang menunggu kelinci-kelinci itu di garis akhir. Kali ini aku akan memakan kalian secepat aku membuka mulutku. Ketika serigala itu menunggu kedatangan kelinci-kelinci itu dengan mata yang tertutup dan mulut yang terbuka lebar, petani tua menghampirinya dengan sangat senang karena melihat wortel yang sangat besar. Wow, lihat, wortel itu besar sekali. Pak Tani itu tidak menyadari bahwa wortel itu adalah serigala yang sedang menyamar menjadi wortel.
Lepaskan aku. Aku bukan wortel. Aku serigala besar. Aku serigala jahat. Jack. Di akhir perlombaan itu, masing-masing kelinci akhirnya tiba di waktu yang bersamaan. Dan mereka semua sama-sama menempati posisi pertama. Kita semua memenangi perlombaan ini di waktu yang sama. Dan kita bertiga bisa menikmati wortel itu bersama. Iya, tapi di mana wortel itu? Ketika kelinci-kelinci itu mengelilingi area itu, mereka akhirnya menemukan wortel yang asli yang serigala sembunyikan. Lalu, mereka menyantapnya bersama-sama. Karena yang terpenting adalah memiliki sahabat yang baik, yang bisa kita raih apapun bersama-sama. Di suatu hari, di sebuah persidangan yang berada di dalam hutan, dan hampir seluruh hewan di hutan berkumpul untuk menyaksikan jalannya persidangan hari itu, Nyonya Ayam sudah di mejanya untuk menuliskan semua laporan satu demi satu, dan ia memakai kacamatanya. Kasus atas 3 ekor babi kecil dan serigala besar yang buas. Ia menuliskan di atas kertas yang berada di depannya. Saat itu, semua penduduk hutan sangat tidak sabar menunggu kehadiran Hakim Beo. Karena sejak adanya persidangan di dalam hutan, hakimlah yang memutuskan siapa yang benar dan salah. Sementara itu, salah satu hewan yang paling besar di dalam hutan, yaitu seekor gajah, telah membawa 3 babi kecil. Porky, Torky, dan Gurky. Mereka melompat dari punggung gajah dan menempati posisinya. Sedangkan seekor gajah yang lain membawa serigala buas yang besar di atas punggungnya. Hewan-hewan yang ada di sana tentu saja ketakutan ketika mereka melihat serigala buas itu. Dan akhirnya Hakim Beo yang memutuskan hasil sidang telah tiba. Ia duduk di atas kayu yang posisinya lebih tinggi dari yang lain. Semua hewan berdiri sebagai bentuk rasa hormat padanya. Halo seluruh penghuni hutan. Kau boleh menempati tempat dudukmu. Saat Hakim Beo membaca catatan yang ada di depannya, ibu dari 3 ekor babi kecil tiba-tiba berbicara. Yang mulia, Wahai Beo, serigala itu yang kau lihat mencoba untuk memakan anak-anakku. Anak-anakku. Harap jangan bicara sebelum hakim. Jika siapapun berbicara sebelum hakim, sang Hakim Beo akan mengulang kalimatnya. Dan ia harus meminum air untuk memberhentikannya. Harap tenang. Ya, pertama kita dengarkan laporan dari 3 babi kecil. Halo Tuan Hakim, namaku Gurky. Babi terkecil di keluarga kami. Aku hidup di dalam rumah jerami yang aku buat sendiri, dan aku sangat bangga akan itu. Tapi suatu hari, serigala besar menyelinap di depan rumah kami dan mencoba menyantap kami. Tidak. Aku keberatan. Yang mulia. Dimohon untuk tidak berbicara sebelum izin. Seraya sang gajah memberikan air kepada Hakim Beo lewat belalainya dan pengadilan dilanjutkan dari yang terputus. Silakan lanjutkan, keluarga babi. Yang mulia, serigala yang kau lihat itu mendatangi rumahku yang terbuat dari kayu dan mencoba untuk memangsaku juga. Lalu ia kabur ke rumah Porky untuk menyelamatkan nyawa kami. Tapi serigala jahat itu tidak berhenti di situ, tuanku yang mulia. Dia mendatangi rumahku juga. Mengikuti hukum yang telah ada di hutan, tidak boleh siapapun masuk ke dalam rumah tanpa permisi atau pemberitahuan. Ya, itu benar. Beo itu mengetuk palunya di atas meja agar semua diam yang telah membuat keributan. Tenang, semua harus didengarkan secara adil di pengadilan hewan. Mari kita dengarkan apa yang serigala ingin katakan. Pertama-tama aku ingin mengucapkan salam pada penduduk hutan. Kalian semua tahu aku adalah serigala besar yang buas. Tapi kenyataannya aku adalah serigala yang baik. Serigala yang mencoba memangsa yang kecil adalah serigala jahat. Serigala yang mencoba memangsa yang kecil adalah serigala jahat. Harap untuk tidak berbicara tanpa izin. Sementara itu, serigala itu melanjutkan ceritanya yang sebenarnya terjadi.
Pada hari kejadian itu aku terbangun pada awal pagi. Aku menyantap sarapanku di rumah. Apa menu sarapan pagimu? Aku menyantap stroberi dan daun hazelnut dan menyatukannya yang mulia. Lalu aku mendatangi pondok kecil di hutan. Pada saat itu aku melihat rumah jerami yang dibuat Gurki si babi. Rumah itu terlihat tidak kokoh sama sekali. Aku khawatir rumah itu akan rubuh dengan cepat dan babi kecil akan tertimpa di bawah tumpukan jerami. Lalu aku melihat ke dalam dan mengatakan pada babi bahwa rumah ini tidak kokoh. Ketika ia tidak mempercayaiku, aku mengatakan aku akan tiup rumahmu dan menghancurkan rumahmu agar ia mengerti maksudku. Lalu kau meniupnya dan menghancurkan rumahnya atau bagaimana? Ya Tuanku yang mulia, untuk membuktikan pada babi yang tidak mempercayaiku bahwa rumah itu tidak aman. Kemudian aku melihat rumah kayu kecil tidak jauh dari sana. Ketika aku mendekat, aku menyadari rumah itu juga tidak kokoh. Bahkan sekarang, di dalam rumah itu terdapat 2 ekor babi di dalamnya. Ya, itu adalah rumahku. Dan saudaraku ketakutan sekali. Saudaraku ketakutan sekali. Karena kau mendatangi kami. Aku mohon untuk tidak menyelak siapapun. Maaf, Nyonya Ayam. Silakan lanjutkan, Tuan Serigala. Lihatlah, rumah itu tidak kokoh. Akan aku tiup dengan satu tiupan dan menghancurkan rumah itu. Aku bicara lewat jendela, lalu aku tiup. Rumah itu juga hancur. Jadi kau menghancurkan rumah itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa rumahnya tidak aman? Ya, Yang Mulia. Dan para babi mengira kau telah menghancurkan rumah mereka untuk memangsanya? Ya, Yang Mulia. Dia ingin memakan kami. Sang Beo sedang berpikir sangat hati-hati tentang apa yang telah para babi katakan dan apa yang serigala ucapkan. Ia coba terbang ke atas langit dan mendarat di awan. Itu adalah tempatnya untuk mempertimbangkan. Sementara itu, para hewan sedang menunggu hasilnya di dalam hutan dan berbicara tentang siapa yang salah. Kurasa babi kecil ini mengatakan hal yang benar. Aku belum pernah melihat serigala yang baik hati sebelumnya. Aku rasa serigala berbicara jujur. Kenapa ia hendak memangsa para babi saat kondisi kenyang? Ya, tentu saja itu benar sekali. Akhirnya, Sang Beo telah menetapkan keputusan dan mulai turun. Ia mendarat di atas kayu lagi. Semua penduduk hutan sudah tidak sabar untuk mendengar keputusan dari Hakim Beo. Aku telah berpikir dan memutuskan mengikuti aturan hutan yang telah ada. Catat, Nyonya Ayam. Di dalam kehidupan hutan, kita belum pernah melihat serigala yang baik hati. Ya, kami belum pernah melihatnya memang. Tapi itu bukan berarti serigala tidak dapat berbuat baik. Betul. Ya, betul juga. Tentu saja. Dan aku berpikir sebenarnya pohon hazelnut dan buah stroberi tidak tumbuh di dalam hutan ini. Aha, benar sekali. Ya, betul. Tidak ada pohon hazelnut dan stroberi di hutan ini. Serigala yang telah berkata bohong tentang apa yang dia santap itu hanyalah kebohongan adalah bersalah dalam kejadian ini. Keputusanku untuk serigala adalah membangun rumah baru yang baik untuk 2 babi ini. Dengan cara ini adalah jalan terbaik yang harus dilakukan di hutan agar ia menjadi contoh baik untuk serigala yang lainnya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk itu, kasus dari 3 babi kecil dan serigala besar yang jahat telah selesai. Seluruh hewan di hutan akhirnya mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Sejak hari itu, semua penduduk hutan melanjutkan hidupnya dalam damai dan bahagia, mengikuti aturan yang ada di hutan.